Nah, mereka-mereka yang tidak sabar dengan rilisnya Dapodik baru, apakah sebenarnya mereka sudah siap dengan data-data atau hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum rilisnya Dapodik baru? Atau buat teman-teman operator baru yang memang belum tahu apa saja persiapan rilisnya Dapodik baru yang harus disiapkan dan data-data apa yang diperlukan, simak video ini sampai dengan selesai, oke? Nah, jadi sebelum rilis Dapodik baru nih tahun ajaran 2022-2023, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan beberapa hal penting yang harus teman-teman sediakan sebelum rilis Dapodik tersebut. Karena jika teman-teman sudah menyiapkan hal-hal yang nanti saya sampaikan, insya Allah pengerjaan Dapodiknya akan berjalan dengan cepat dan lancar tentunya ya. Nah, untuk beberapa hal yang menurut saya perlu teman-teman siapkan sebelum rilisnya Dapodik baru adalah yang pertama tentunya tentang laptopnya, perangkatnya ya. Jadi Dapodik itu nanti akan diinstal di laptop mana. Nah, pertanyaannya adalah laptop yang seperti apa? Karena masih banyak teman-teman yang bertanya, ini laptop seperti ini bisa atau tidak, laptop begini bisa atau tidak. Jadi saran saya ya, sebagai seorang operator yang sudah 2 tahun nih berkecimpung di dunia Dapodik, untuk persiapan rilis Dapodik baru nanti, saran saya adalah gunakan laptop yang minimal memiliki RAM itu 4 ya, RAM-nya 4, memiliki prosesor yang Core i3 itu minimal, dan sebaiknya sudah menggunakan Windows 10 nih teman-teman ya. Jadi jika teman-teman yang masih pakai Windows 8 atau Windows 7, saya sarankan segera upgrade ke Windows 10. Tapi masih ada tapinya nih. Untuk spek laptop yang di bawahnya kemungkinan masih bisa tetap bekerja, misalnya pakai Windows 7 atau Windows 8 masih bisa bekerja, tapi biasanya akan ada kendala. Jadi sebelum nanti repot kalau ada kendala-kendala tertentu yang kita tidak tahu ya, itu sebaiknya saran saya ikuti 3 spek laptop minimal untuk Dapodik, yaitu Core i3 prosesornya, RAM-nya minimal 4, dan Windows-nya sudah memakai Windows 10. Jadi persiapan yang pertama adalah tentang laptopnya. Kemudian persiapan yang kedua adalah jangan lupa untuk teman-teman itu melakukan uninstall Dapodik versi lama ya, lupakan yang masa lalu ya. Jadi untuk Dapodik yang lama itu nanti kalian tinggal uninstall saja. Caranya uninstall gimana? Nanti kita akan bahas di video khusus uninstall Dapodik. Di video ini kita hanya akan membahas tentang persiapan-persiapan apa saja yang perlu teman-teman lakukan sebelum rilis Dapodik baru gitu ya. Nah, yang kedua uninstall Dapodik. Yang ketiga adalah catat kode registrasi sekolah kalian, kemudian catat juga email Dapodik beserta passwordnya, lalu catat juga NPSN sekolah kalian. Karena nanti ketika rilis Dapodik dan kita mau registrasi Dapodik, 4 data tersebut dibutuhkan: kode registrasi, email Dapodik, password Dapodik, dan juga NPSN. Makanya sebaiknya disiapkan mulai dari sekarang, terutama untuk teman-teman operator yang baru menjabat sebagai operator menggantikan operator sebelumnya ya. Begitu. Kemudian itu persiapan yang ketiga. Persiapan yang keempat yaitu persiapan data-data yang penting. Data-data apa saja? Yang pertama tentunya namanya sekolah. Di tahun ajaran baru ada siswa baru. Nah, data-data siswa baru apa saja yang diperlukan untuk Dapodik nanti? Yang pertama adalah nama lengkap siswa tentunya. Yang kedua, kalian harus punya data alamat siswa. Yang ketiga juga kalian sebaiknya punya data tinggi dan berat badan siswa, kemudian lingkar kepala siswa, kemudian anak keberapa siswa tersebut. Karena di Dapodik memang dipertanyakan, walaupun kita kadang kebanyakan operator mengisinya asal ya, yang penting terisi dulu gitu. Tapi ya kalau mau jadi operator yang baik, pengisian data sesuai dengan faktanya gitu ya. Kemudian data siswa yang diperlukan lagi adalah tentunya nama orang tua kandungnya ya. Jadi orang tua kandung si anak itu dari ibunya siapa, walaupun sudah meninggal ya tetap kita tulis ya datanya ya. Kemudian ayahnya siapa, begitu ya. Kalau ada orang tua sambung atau ayah tiri, ibu tiri, kita masukkan datanya di data wali, bukan di data nama orang tua, begitu ya. Karena memang ya orang tua itu ya yang kandungnya yang ditanyakan, begitu teman-teman. Kemudian tentunya berkas tercetaknya yaitu berupa kartu keluarga dan akte kalau yang sudah ada akte untuk siswa baru tersebut. Nah,
Kemudian untuk sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat itu perlu juga mengetahui bahwa siswa baru tersebut asal sekolah di bawahnya itu asalnya dari mana. Misalnya saya setingkat SMK, saya harus tahu si anak asalnya dari SMA mana atau MTS mana. Karena nanti data siswa tersebut kita tinggal tarik saja kalau memang asalnya dari SMP. Tapi kalau asalnya dari MTS maka kita harus menginput manual. Itulah pentingnya kita tahu asal sekolah karena akan menentukan proses penginputan data siswa baru tersebut ke dalam Dapodik apakah melalui tarik data siswa atau melalui input manual. Begitu teman-teman ya. Yang seterusnya adalah tentunya kita harus tahu tahun lulusnya karena tidak semua siswa baru kita itu lulus kemarin langsung daftar. Bisa saja siswa tersebut adalah lulusan tahun lalu yang belum sempat melanjutkan dan baru bisa melanjutkan di tahun ini, sehingga kalian perlu mengetahui tahun lulus dari siswa baru tersebut. Dan yang terakhir adalah data NISN bagi siswa yang memang sudah punya NISN, karena jangan sampai nanti kalian salah menginput NISN sehingga terjadi NISN ganda atau NISN tidak sesuai. Itu yang repot. Kita harus berurusan dengan dinas. Itu hal yang paling tidak mengenakan buat para operator ya. Urusan NISN dari zaman bahla itu paling repot teman-teman ya. Oke. Kemudian data-data yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah tentunya data guru ya, karena banyak sekolah yang gurunya ada yang mutasi masuk ke sekolah kita atau bahkan ada yang mutasi keluar dari sekolah kita. Misalnya ada yang jadi P3K, ada yang jadi PNS di tempat lain, atau kita kedatangan P3K, kita kedatangan PNS gitu ya. Jadi semua datanya dipersiapkan karena nanti ketika rilis Dapodik itu data guru segera kita input, kita tinggal tarik atau tambah manual gitu ya. Kalau misalnya guru yang mutasi masuk itu kita tinggal tarik saja dari data sekolah sebelumnya. Tapi kalau memang guru itu benar-benar baru mau masuk ke sekolah kita dan tidak pernah bekerja di sekolah lain, artinya tidak pernah masuk di dalam Dapodik, maka kita harus nginput manual, tentunya harus butuh bantuan dinas untuk masalah ini ya. Yang selanjutnya, data-data yang diperlukan untuk persiapan Dapodik baru adalah data-data SK seperti SKKBM. Kenapa SKKBM diperlukan? Karena biasanya di setiap rombel itu ada, kita harus input pembelajaran, dan di dalam pembelajaran itu ditanyakan SKKBM-nya itu nomornya berapa. Jadi SKKBM dipersiapkan. Kemudian tentunya juga ada SK-SK untuk para PNS yang mungkin SK-nya ada update terbaru, kita harus input lagi. Atau bahkan SK-P3K yang baru yang teman-teman kedatangan atau P3K tersebut ada update SK. Jadi surat menyurat yang terbaru itu dipersiapkan teman-teman ya. Dan kemudian data yang terakhir menurut saya yang perlu dipersiapkan adalah data pembagian rombel. Misal seperti ini, teman-teman sekolahnya mendapat siswa baru yang cukup banyak, maka pembagian rombelnya perlu diatur agar sesuai dengan faktanya. Jangan sampai kalian rombelnya itu asal-asalan. Dalam mengatur pembagian rombel, jumlah siswa juga ada aturannya. Nanti kita bahas di video khusus tentang pembagian rombel, begitu ya. Misal juga ada siswa yang batal naik kelas, juga nanti kita akan bahas. Semuanya mudah ketika kita sudah berhadapan langsung dengan Dapodiknya. Hanya kalian tinggal baca panduannya, semuanya sudah ada teman-teman ya. Saya rasa itu saja teman-teman untuk beberapa data yang perlu kita siapkan sebelum rilisnya Dapodik baru. Jadi ada 4 poin pentingnya. Yang pertama adalah kalian siapkan laptop yang sesuai spek minimalnya. Yang kedua, jangan lupa uninstall Dapodik yang lamanya. Meskipun kalian pindah laptop atau tidak pindah laptop baru, ya tetap uninstall saja karena memang sudah tidak berlaku. Kemudian yang ketiga adalah mencatat kode registrasi sekolah, mencatat email Dapodik kalian, passwordnya, serta NPSN sekolah kalian. Kemudian yang keempat adalah data-data baru termasuk data siswa, data guru, dan data SK serta SK-SK KPM gitu ya. Itu yang saya rasa yang setidaknya minimal ada di persiapan rilis Dapodik. Karena kalau data-data itu terpenuhi, insya Allah invalidnya akan hilang. Nanti tinggal menyelesaikan warning yang saya rasa bisa step by step diselesaikan secara pelan-pelan, tidak harus segera selesai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, atau jika teman-teman merasa ada data yang perlu dipersiapkan silahkan ditambahkan juga di
kolom komentar bagi data yang belum saya sebutkan tadi, gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe.